Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dan kita di segmen Market Buzz. Kami tampilkan terlebih dahulu pemirsa sejumlah informasi seputar market yang mungkin bisa menjadi sentimen utama pergerakan dari bursa ataupun IHSG pada pagi hari ini. IHSG Rabu melemah 0,2% ke posisi 6.819, sektor teknologi di posisi terlemah turun 1,31%, sedangkan sektor properti terkuat dengan mengalami kenaikan 0,71%. Ada informasi juga harga minyak yang menguat Rabu petang terkatrol penurunan stok Amerika dan pemangkasan OPEC Plus, serta harga emas spot melesat melewati posisi $2.000 Amerika Serikat per troy ounce setelah data ekonomi Amerika Serikat yang lemah dan sempat menyentuh level tertinggi 1 tahun terakhir. Kita ke agenda ekonomi. Ada indeks manajer pembelian PMI manufaktur Caixin China. Kemudian ada juga indeks manajer pembelian atau PMI jasa Caixin China. Dari Hong Kong, indeks manajer pembelian atau PMI manufaktur Hong Kong. Kemudian ada klaim pengangguran awal Amerika Serikat. Dari emiten pemirsa dari dalam negeri ada ACST, BNLI, CINT, kemudian CMRY, CSAP, DRMA, MPMX, dan NIKL serta PSKT akan melangsungkan RUPS Kamis ini. SIDO, Kum Dividen Tunai, dan LPPF, Kum Dividen Tunai. Kita review sedikit IHSG pemirsa yang kemarin gagal bertahan di teritori penguatan, melemah 14,02% ke posisi 6.819. Sektor teknologi di posisi terlemah turun sebesar 1,31%, sedangkan sektor properti terkuat naik 0,71%. Kami update pemirsa kondisi dari Bursa Asia selengkapnya dapat Anda saksikan di layar televisi, di mana pada pagi hari ini pembukaan dari beberapa indeks utama kawasan Asia semua kompak bergerak di teritori negatif mengikuti perkembangan dari Bursa Wall Street dan juga Bursa Eropa. Ya, pemirsa, PT Sarana Mitra Luas Tbk dengan kode saham SMIL akan segera IPO. Ya, dan perusahaan ini bergerak dalam bidang usaha penyewaan forklift dan juga material handling equipment lainnya. Saat ini proses IPO SMIL telah memasuki masa book building dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak-banyaknya 1,75 miliar saham. Harga saham yang ditawarkan berkisar antara 100 hingga 200 rupiah per saham, sehingga jumlah seluruh nilai penawaran umum berkisar antara 175 miliar hingga 350 miliar rupiah. SMIL secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,45 miliar waran seri 1 dengan rasio setiap pemegang 5 saham baru berhak memperoleh 7 waran seri 1 dengan harga pelaksanaan sebesar Rp500 per saham. Dan pemirsa, seperti apa profil lengkap dan kinerja emiten ini berikut Market Buzz selengkapnya. Dan untuk membahasnya, pemirsa sudah hadir di studio IDX Channel ada Bapak Hadi Suhermin, Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk, dan Mas Winston Suhermin, Direktur PT Sarana Mitra Luas Tbk. Halo, apa kabar Pak Hadi dan juga Mas Winston? Terima kasih banyak untuk waktunya pada pagi hari ini. Berarti Pak Hadi adalah Bapak dari Mas Winston. Wah, luar biasa. Oke, ini bisa dijelaskan karena tak kenal maka tak invest biasanya gitu ya. Bergerak di bidang apa? Tadi sudah disampaikan begitu ya. Kayaknya ini lebih ke berkaitan dengan pergudangan, manufaktur atau seperti apa? Kita ke Mas Winston. Ya, PT Sarana Mitra Luas sesuai di prospektusnya, kami bergerak di bidang penyewaan rental forklift dan alat material handling lainnya. Kami bermula pada tahun 1996 di kawasan industri Cikarang yang waktu itu masih dari kawasan industri yang berkembang. Di mana ada perkembangan kawasan industri, pastinya ada perkembangan demand akan forklift ya, karena kebanyakan industri pabrik menggunakan forklift. Kita bermula dengan beberapa forklift diesel yang kita sewakan kepada pabrik-pabrik, dan dengan berjalannya waktu semakin berkembangnya kawasan industri di Cikarang, semakin naik demand akan forklift di kawasan Cikarang juga. Akhirnya pada tahun 2006 kita decide untuk membangun PT Sarana Mitra Luas, dan pada tahun 2006 juga kita diversifikasi produk kita masuk ke bidang forklift elektrik, reach truck, dan alat-alat warehousing lainnya. Dan dengan berjalannya waktu kita memiliki filosofi dan fokus
pada customer centric ya, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan memberikan respon yang cepat, servis yang baik, dan harga yang kompetitif juga. Jadi dengan berjalannya waktu kita selalu mendapatkan kepercayaan dari perusahaan-perusahaan ternama. Kami sendiri memiliki customer base yang cukup luas. Dari bidang manufacture pulp and paper kita ada di grup Sinarmas, PT Indah Kiat Pulp and Paper Tbk kita support, di PT Ciwi Kimia Tbk kita juga support, PT Fajar Surya Wisesa kita juga banyak support. Untuk di sektor consumer goods kita banyak support di Indofood Group, yang salah satu produsen Indomie ya, dan Indolacto yang produsen Indomilk. Kita juga banyak di Unilever, produsen Binso, Bango, dan brand-brand consumer goods lainnya. Dan untuk otomotif sendiri, kita banyak masuk di Astra Auto Parts Group dan juga PT Dharma Polymetal Tbk. Untuk logistik, kita ada PT Kereta Api Logistics, kita udah bekerja lumayan lama juga dengan Kereta Api Logistik yang merupakan BUMN ya, dan PT Koko Inti Tbk. Untuk di konstruksi kita ada di PT Cahaya Putra Asa Keramik Tbk yang merupakan produsen keramik merek Kaisar. Kita juga ada banyak di Mortar Utama yang memproduksi semen mortar, dan masih banyak lainnya. Oke, kliennya sudah banyak sekali, berdiri sejak tahun 2006 begitu. Saya ingin tahu, tadi kan berbicara mengenai forklift dan warehouse lainnya begitu ya. Sudah berapa banyak hitungannya unit yang dimiliki sejauh betul. ini? Sejauh ini kita udah memiliki sekitar 3.000 unit all across Indonesia. Kita udah dan 3.000 unit itu bervariasi dari forklift elektrik, forklift diesel, reach truck, dan kapasitasnya ranging from 2.5 to until 30 tons juga. Oke, kalau skema penyewaannya tuh seperti apa dan mungkin biayanya bagaimana? Ya, untuk skemanya kita biasa ada bulanan, ada tahunan. Cuma most of the time banyak customer kami prefer kontrak secara tahunan ya. So, kontrak secara tahunan. Ada yang short term 1-3 tahun, ada yang 3-5 tahun, bahkan ada yang sampai 10 tahun juga. Dan biasanya nggak cuma satu pasti ya? Nggak cuma satu. Pasti puluhan atau bahkan ratusan begitu. Kalau per tahun minimal berapa biasanya? Biasa apa? Misalnya melakukan penyewaan, kemudian berapa unit gitu ya. Perusahaan yang paling kecil penyewaannya begitu ya, sejauh ini menyewa selama 1 tahun itu nilainya berapa? Untuk per unit ranging ya, soalnya tergantung dari spek juga ya. Paling murah? Paling murah mungkin sekitar 10 juta ya, 8-10 juta. Per tahun? Enggak, per bulan. Oh, per bulan? Ya. Oh, dikali 12 bulan, dikali beberapa tahun, luar biasa. Oke. Kita ke Pak Hadi, Pak ya. Apa yang melatar belakangi akhirnya memutuskan untuk melakukan IPO di tahun 2023 ini, dan kenapa 2023 dipilih sebagai waktu yang tepat untuk IPO atau melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia? Ya, baik. Sebagai bagian dari visi SML sebagai penyedia solusi material handling terkemuka di Indonesia, kami berencana untuk melakukan IPO agar exposure kami semakin meningkat di masyarakat, dan juga untuk meningkatkan profesionalisme kita ya kan, dengan agar kita lebih ter-SOP ya, terstandar ya kan, dengan IPO-nya ini ya kan, kita akan lebih ter-exposure ya kan. Kita pilih tahun 2023 ini karena kita menganggap bahwa tahun ini tahun yang baik ya kan, dan setelah melewati masa pandemi ya kan, dan industri manufaktur terus bertumbuh. Seperti kita lihat pada tahun 2022, industri manufaktur merupakan penyumbang pertumbuhan tertinggi di Indonesia, dan kami yakin untuk kedepannya industri manufaktur akan tetap bertumbuh. Oke. Jadi karena recovery dari industri manufaktur, tentunya penyewaan dari warehouse tadi seperti forklift begitu ya, dan yang lainnya tentunya akan semakin meningkat juga permintaannya begitu. Oke, lantas kalau melihat dari prospektus begitu ya, target raihan dana IPO sebanyak-banyaknya 350 miliar rupiah, betul ya? Betul. Itu digunakan atau akan diperuntukkan untuk apa saja, Mas Winston? Sebagian besar dana perolehan dari IPO akan kita gunakan untuk pembelajaran modal kerja. Mayoritas dari dana perolehan tersebut akan kita gunakan untuk pembelian forklift
forklift elektrik, kebanyakan mayoritasnya. Menambah unit, oke. Ya, nambahin unit fleet kita ya. Ada pembelian baterai lithium juga dan pembelian kendaraan operasional. Dan sisanya akan kita gunakan untuk pembiayaan operasional kita sehari-hari. Oke, ada untuk pembayaran utang mungkin atau semuanya tidak diperuntukkan untuk itu? Tidak ada peruntukannya. Tidak ada peruntukan untuk itu, begitu ya. Selain pencatatan saham juga akan ada rilis waran seri 1, begitu. Ya. Boleh dijabarkan berapa banyak dan tujuan penerbitannya? Ya, kita menerbitkan sebanyak-banyaknya 2,4 miliar waran seri 1 dengan rasio rasio setiap 5 pemegang saham berhak mendapatkan 7 waran seri 1 ya. Dana perolehan dari di harga exercise waran tersebut adalah di Rp500 per lembar saham. Dan untuk dana perolehan tersebut akan kita gunakan untuk pembiayaan operasional kita juga. Oke, akan digunakan untuk pembiayaan operasional juga begitu ya. Nah, saya ingin tahu mungkin banyak juga begitu ya perusahaan-perusahaan di luar sana dari founder ataupun CEO-nya yang ingin mengikuti jejak dari SMIL untuk melakukan IPO di bursa. Saya ke Pak Hadi mungkin. Boleh diceritakan sedikit persiapan dari awal berencana untuk melakukan IPO sampai dengan akhirnya masuk dalam masa book building. Pak Hadi sejauh ini bagaimana persiapannya? Mungkin ada yang menarik yang ingin disampaikan yang bisa menjadi referensi ataupun inspirasi untuk para pengusaha di luar sana yang ingin juga IPO. Dalam persiapan menjadi public company, kita telah melakukan beberapa perubahan. Misalnya dengan adanya komisaris independen, dan juga kita telah membentuk komite audit, juga kita telah membentuk komite nominasi dan remunerasi, dan juga unit audit internal serta corporate secretary. Itu dari sisi manajemen. Dari sisi akuntansi, kita menerapkan sistem akuntansi yang accountable, yang lebih tepat dan akan dilakukan secara berkala dan tepat waktu yang akan di-share kepada masyarakat luas. Juga dari sisi GCG, Good Corporate Governance, kita akan menjadikan perusahaan lebih SOP dan terstandar, dan di mana at the end kita akan meningkatkan profitabilitas untuk semakin baik ke depannya untuk SML. Oke, persiapannya kurang lebih berapa lama, Pak Hadi? Ya, kita mulai pada pendaftaran di IDX dan OJK pada Desember 2022, dan pada bulan Maret kita dapat izin prinsip, dan setelah itu kita lakukan book building pada saat sekarang, dan rencana penawaran umum dilakukan pada awal Maret dan listing pada tanggal 10 Mei 2023. Oke. Gitu. Apakah dari Pak Hadi selama proses itu ada tips untuk pemirsa di rumah ataupun untuk para perusahaan di luar yang ingin juga melakukan IPO? Ada tips tidak yang ingin disampaikan? Mungkin dari Pak Hadi dulu. Ya, mungkin ya berbagai kesulitan kita udah lewati ya, tapi dengan semangat yang spirit yang untuk menjadi public company dan lebih baik, insya Allah semua hal-hal yang sulit dapat dilewati. Dan juga tidak lupa satu hal, pada IPO sampai dengan sekarang ini kami mengucapkan terima kasih dan berkat dukungan dari MNC Sekuritas sebagai underwriter kami dan juga para profesi penunjang lainnya. Oke, iya, karena penjamin emisi efek adalah MNC Sekuritas Indonesia gitu ya. Oke, Mas Winson, ini kan nantinya dari perusahaan private begitu ya menjadi sebagian besar dimiliki oleh publik. Persiapan apa yang dilakukan? Karena mengingat kalau perusahaan publik itu banyak seperti yang disampaikan Pak Hadi tadi, SOP-nya, nanti ada transparansi, kinerja yang harus oke gitu. Sejauh ini persiapannya sudah seperti apa? Mungkin bisa Pak Hadi. Oke, Pak Hadi mungkin bisa jelasin. Ya, kita telah melakukan Good GCG, ya kan. Jadi kita telah dengan sistem akuntansi kita ada melakukan perbaikan-perbaikan, juga dari sisi tata kelola manajemen kita telah melakukan perbaikan juga, ya kan, untuk improvement agar kita juga sekarang telah menetapkan SOP yang harus diikuti agar kita lebih profesional
dan untuk demikian meningkatkan profitabilitas perusahaan. Oke, ngomongin soal profitabilitas, apa strategi yang akan dilakukan oleh SMIL, Pak Hadi, untuk bisa mengenjot kinerja untuk bukukan rapor yang apik sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia? Tapi kita flashback sedikit dulu, 2022 kinerjanya seperti apa, Pak? Untuk 2002 ya alhamdulillah kita dalam masa pandemi kita kita mengalami peningkatan. Kita melakukan berbagai strategi, misalnya dengan memanfaatkan unit-unit yang ada, mengoptimalkan yang di mana ya kan meningkatkan kita punya penjualan, ya kan, dan juga kita punya dari sisi marketing kita juga melakukan penetrasi ke customer kita, memberikan diskon-diskon khusus, ya kan, dan juga memberikan memberikan servis yang memuaskan, dalam artian kita memberikan servis 24 hours yang mana mungkin amat jarang dilakukan oleh rental lain, ya kan, karena kita tahu bahwa kebutuhan dari customer kita adalah berkesinambungan pemakaian unit forklift, karena forklift itu sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur dan juga untuk proses bongkar muat. Nah, itu yang kita lakukan. Bagaimana dengan laba bersih, pendapatan, kemudian aset, liabilitas? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya, dan strategi untuk 2023 bagaimana? Kita jeda terlebih dahulu, Pak Hadi dan juga Mas Winston ya. Dan pemirsa, perbincangan ini kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Market Buzz for Breakfast. Ya pemirsa, kita masih membahas mengenai jelang IPO Sarana Mitra Luas atau dengan kode saham SMIL bersama dengan Pak Hadi Suhermin, Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk, dan Mas Winston Suhermin, Direktur PT Sarana Mitra Luas Tbk. Oke, tadi kita sudah ke Pak Hadi, kita lanjutkan dengan Mas Winston begitu ya. Kinerjanya di tahun 2022 atau di tahun-tahun di masa-masa pandemi begitu ya, untuk bisa memberikan gambaran nih kepada pemirsa yang investasi di SMIL, apa saja yang mengalami peningkatan? Ya, as we all know, di tahun 2020 dan 2021 kita mengalami secara global ya, mengalami guncangan yang pandemi kemarin. Betul. Secara global ekonomi menurun, tapi namun untuk SMIL sendiri kita malah mencatat peningkatan secara aset dan justru efisiensi secara hutang dan liability kita. Dan of course dengan kenaikannya aset dan penurunannya liability, kami dapat meningkatkan ekuitas kita juga. Yang dari tadinya 249 miliar di tahun 2019 menaik jadi 428 miliar di tahun 2022. Itu aset? Itu ekuitas. Ekuitas. Kalau Ya. aset? Aset yang naik dari 494 di 2019 naik jadi 607 di 2022. Oke. Bagaimana dengan laba? Untuk laba sendiri pada waktu pandemi kita tetap mencatat growth, keuntungan. Ya. Justru laba kita naik di tahun 2019 di 255. Itu pendapatan di 255 menjadi 301 di 2021. Itu walaupun keadaan pandemi kita sebisa mungkin kita beradaptasi dengan dinamis lapangan ya, dan kita dapat mengubah strategi seperti yang Bapak Hadi bilang tadi, kita mempergunakan unit yang ada dan tidak menambahkan utang untuk membelanjakan modal. Jadi kita mencari uang tanpa menambahkan hutang lagi. Itu yang salah satu strategi yang kita lakukan. Efisiensi begitu ya. Kalau kinerja yang terakhir 2022 belum rilis ya? Yang 2022 sudah yang in-house sudah ada. Ya, untuk yang 2022 mengalami sedikit penurunan dari tadinya laba di tahun 2021 di 75, sekarang di 53. Apa yang menjadi kontributor utama ada penurunan sedikit untuk laba? Ya, karena ada beberapa tagihan-tagihan dari customer kami yang belum dapat kami proses karena belum dapat kami akui secara akuntansi, belum dapat kami bukukan juga karena ada beberapa proses kontrak yang terdelay pada tahun 2022 karena pembatasan kerja WFH dan pandemi. Oke, kalau 2023 ini targetnya seperti apa dan strategi untuk meraih target tersebut bagaimana? Untuk tahun 2023 ini dengan perolehan dana IPO, kami menargetkan untuk pertumbuhan unit sebesar
menjadi 3.600 unit dengan peningkatan pendapatan bersih sebesar 40% dari tahun sebelumnya. Oke, boleh diulangi Pak, target pendapatan bersih di posisi berapa? 40% dari tahun sebelumnya. Kenaikan 40%. Ya, dikarenakan banyak yang kemarin belum dibukukan, ya kan, dan ditambah lagi pertumbuhan pendapatan di tahun ini. Jadi kita targetkan 40%, sedikitnya 40% dari tahun 2022 untuk pendapatan bersih. Kalau untuk bidang usaha ini, Pak Hadi dan juga Mas Vincent, tantangannya dan peluangnya itu apa saja sih yang bisa mendorong kinerja? Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya, kita jeda terlebih dahulu ya. Dan pemirsa, perbincangan ini masih akan kami lanjutkan usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di segmen Market Buzz. Terima kasih Anda masih menyaksikan Market Buzz. Sebelum kita melanjutkan perbincangan bersama dengan calon emiten yang akan IPO di Bursa Efek Indonesia, pemirsa SMIL, kami hadirkan dulu update informasi pembukaan perdagangan pada pagi hari ini sesi 1, di mana jelang libur Jumat Agung, pemirsa ya, IHSG dibuka di teritori positif, Jakarta Islamic Index LQ45 juga bergerak di teritori positif. Kita lihat untuk deretan top gainers, pemirsa, ada saham-saham yang menjadi gainers adalah BBRI, kemudian ada Telkom, ITMG, dan AMRT maksud kami ya. Telkom memimpin dengan kenaikan 1,2%, BBRI 0,41%, ITMG 0,43%, AMRT 0,36%. Kemudian top losers pemirsa adalah BBCA, BMRI, GoTo, kemudian juga ada ESA. Demikian pemirsa review singkat pembukaan perdagangan pada sesi 1 pagi hari ini. Oke, kembali berbincang bersama dengan Pak Hadi, Direktur Utama PT Sarana Mitra Luas Tbk, dan juga ada Mas Vincent, Direktur dari PT Sarana Mitra Luas Tbk. Pak Hadi, tantangan dan peluang ke depan ini apa? Ya, kami sangat optimis karena seperti kita ketahui bahwa pelanggan kami berasal dari industri manufaktur, dan industri manufaktur sendiri merupakan menyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di 2022 dan di tahun-tahun kedepannya juga. Dan kami sangat optimis ya kan, berkat dari sistem kerja kami yang semakin meningkat, ya kan, kita dapat mengambil peluang itu. Demikian juga untuk kedepannya pemerintah mempermudah berbagai investasi, dan itu merupakan peluang terbaik untuk kita optimalkan. Oke, lebih ke optimis tentunya ya, harus optimis, dan tentunya optimisme diikuti dengan strategi. Apa strateginya Mas Vincent? Untuk strategi sih kita selalu fokus sama strategi utama kita selama ini, yaitu memberikan servis terbaik, respon tercepat dengan harga yang kompetitif. Kita akan selalu fokus akan pelayanan terbaik kami untuk customer satisfaction ya. Tapi untuk effort lainnya akan kami lakukan dengan perolehan dana IPO. Kami ada pembelian kalau dilihat di prospektus, mayoritas dari pembelian forklift kita adalah forklift listrik, forklift lithium. Itu adalah salah satu effort kami untuk meningkatkan fleet forklift lithium di Indonesia, karena tren forklift lithium ini sedang booming di Indonesia. Bisa kita lihat seperti di mobil, sekarang udah mobil listrik, motor udah motor apalagi listrik. Forklift sekarang gitu ya? Forklift kedepannya bakal forklift listrik. Itu juga added value untuk customer kami juga, mereka bisa hemat BBM, efisiensi yang lumayan besar. Sekarang kan unitnya ada sekitar 3.000 gitu ya, harapannya bisa bertambah menjadi 3.600. 3.600. 20%. Sukses selalu untuk PT Sarana Mitra Luas Tbk, Pak Hadi dan juga Pak Vincent. Semoga apa yang kita perbincangkan di pagi hari ini bisa menjadi referensi untuk pemirsa di rumah dalam terkait dengan IPO, maupun juga tentunya kalau mau berinvestasi di PT Sarana Mitra Luas Tbk atau SMIL. Semoga hasil IPO-nya juga bikin smile begitu ya. Sukses selalu Pak Hadi dan juga Mas Vincent. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Terima kasih.